قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخاتم الرسول الكامل رحمة الثامن وعلى آله وصحبه عدد معرفة الله بدرجة لا صلاة تقوم لك يا رب من الغائب ولحقه أداء ونسلك به من الرفيق أحساسا ومن الطريق أساسا من العلم يا قيادة وعوسى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين سكنوا قبلهم قالوا إكفنا متفيا الذين متفيا لقد ربنا كيف غير kita Allah itu Allah. ثم استقاموا maka noli istiqamah ya alladzina tatanazzalu tumurun alaihim ingatase alladzina الملائكة سبع ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا أجر سيرك به ولا تحزنوا لن أجر رهات سيرك به وأبصروا لك وببناها سيرك به بالجنة فلون سرك الذي كنتم كما سيرك به توعدون إكدين سبسك سيرك به. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam yang mulia ini sedikit saya menjelaskan tentang keistimewaan orang yang beristiqomah di dalam beribadah. Allah jelaskan di dalam surat Fussilat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina sesungguhnya orang-orang qalu mereka mengakui, mereka berkata Rabbunallah, mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sudah berikrar, sudah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, sudah mengaku dengan lisannya, tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hatinya. Ketika ditanya perihal siapakah Tuhanmu, maka orang demikian menjawab Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup di situ. Ketika orang ditanya perihal tentang ketuhanan, maka orang tersebut akan menjawab bahwa Tuhannya adalah la ilaha illallah. Maka tsumastaqamu, maka setelah ia meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ia continue, selanjutnya ia istiqamah. Artinya mantap keyakinannya bahwa la ilaha illallah. Jadi kalau enggak begini, kalau lagi punya duit mah la ilaha illallah, pas lagi belangsak mah nah gitu. Serius gitu ya. Dalam arti la ilaha illallahnya ini dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, apapun itu tetap
Tuhannya masih la ilaha illallah. Dalam arti dia kontinu istiqomah apapun keadaan yang menghambat dia. Jadi tidak terganggu dengan urusan-urusan duniawi sampai ganti Tuhan. Sampai ganti Tuhan itu artinya kontinu. Sumastaqama artinya istiqomah, menetapkan keyakinan bahwa la ilaha illallah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan kepada orang yang demikian al-malaikatu, yaitu Allah tanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang istiqamah di dalam ketuhanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istiqamah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakin, setiap orang yang kontinu yakin dengan la ilaha illallah, maka orang demikian akan diturunkan rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti hidupnya akan selalu diberikan ketenangan. Hidupnya tidak akan diberi gelisah. Beda dengan kita, karena la ilaha illallahnya itu kita mah sewaktu-waktu doang. La ilaha illallahnya sewaktu pasang surut la ilaha illallah kita nih. Tapi kalau orang kontinu istiqomah la ilaha illallahnya di dalam hatinya mantap, apapun itu yang menghambat kehidupannya tidak berubah la ilaha illallahnya. Nah, dalam arti kan begitu. La ilaha illallahnya tidak akan berubah, artinya kontinu istiqomah. Maka ala takhafu, ingat, orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah kontinu memantapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, alla takhafu, jangan takut, jangan merasa takut, wala tahzanu, dan jangan merasa gelisah, jangan merasa prihatin, gundah gulana, gelisah. Berarti kalau seandainya kita hidup masih gelisah, berarti la ilaha illallah kitanya belum mantap. La ilaha illallah kitanya belum mantap, berarti baru hanya di lisan. Baru hanya di lisan. Giliran diomelin bini mah kita masih ngapa? Masih gelisah. Di giliran ditinggalkan sesuatu yang kita cintai, kita meranggap Allah ini kagak adil. Waduh, merasa Allah ini tidak adil, kayaknya buat doa ini susah mulu, agak gitu amat ya. Nah, tapi orang yang sudah mantap kontinu zikirnya la ilaha illallah, maka jangan merasa takut, jangan merasa susah dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena kata Allah, wa abshiru bil jannah, maka Allah akan memberikan kabar bahagia kepada orang yang kontinu zikir la ilaha illallah atau memantapkan keyakinannya, memantapkan tauhidnya dengan zikir la ilaha illallah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kebahagiaan oleh Allah kepada orang yang demikian bil jannah, yaitu dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Artinya begini, surga aja yang begitu luar biasa akan diberikan oleh Allah kepada orang yang kontinu, kepada orang yang istiqamah di dalam beribadah, apalagi urusan dunia. Apalagi dunia. Apalagi dunia. Surga aja akan Allah berikan, apalagi dunia yang sifatnya ini adalah kecil. Sifatnya dunia ini adalah kecil, sangat kecil. Surga lebih luas daripada dunia, maka itu akan diberikan oleh Allah kepada manusia yang kontinu istiqamah di dalam mentauhidkan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladzi kuntum tu'adun, yang mana surga itu disiapkan, dijanjikan oleh Allah ataupun antara diberikan kepada orang yang demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang kontinu, bagi orang yang istiqamah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Walaupun zikirnya ya.
Itu jaminan Allah, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka jangan takut sekalipun dunia tidak diberikan di alam dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yakin ketika kita mantap pulang menuju Allah subhanahu wa ta'ala, membawa kalimat la ilaha illallah, kenikmatan yang belum pernah kita miliki di dunia, keindahan-keindahan dunia yang kita anggap itu adalah suatu kenikmatan, nanti akan Allah berikan ketika di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah allati kuntum tu'adun, itu semua disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal dimantapkan aja dikirnya. Nah, jadi jangan sampai zikir marajin tapi ketika ada masalah langsung putus asa, jangan. Ya, makanya solusi untuk bunda gelisah ya zikir. Ya. Solusi untuk hidup kita gelisah apapun itu keadaannya, permasalahan apapun itu yang menimpa kita, tidak ada lain selain kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, continue mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang terjadi itu tidak lepas daripada qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sugih qadarnya Allah, miskin qadarnya Allah, sakit qadarnya Allah, sehat qadarnya Allah, insya Allah. Itu kalau sudah mantap keyakinannya seperti itu, hatinya, ketauhidannya, baru ada syariatnya, hukum syariat. Silahkan lakukan ikhtiar, silahkan lakukan ikhtiar berobat kalau seandainya sakit, tetapi jangan meyakini bahwa obat itulah yang bisa menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita usaha, tergantung profesi kita, sampai kaya, tetapi jangan meyakini bahwa hasil kekayaan hasil kerja keras kita, tetapi kekayaan emang sudah ada qadar mubramnya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita harus dijadikan orang kaya. Maka untung manusia yang punya keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ikhtiarnya dihitung ibadah, usahanya dihitung ibadah. Emang udah ada garisannya, dia menjadi orang yang kaya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ikhtiarnya dihitung ibadah, usahanya dihitung ibadah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, tetapi ikhtiarnya, usahanya, buka usahanya, keringatnya semua dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jangan takut dengan kehidupan di dunia ini. Insyaallah. Nah itu janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang istiqamah. Istiqamah itu berat, ya gampang ngomongnya, gampang. Ngomongnya gampang. Nah, lain istiqamah nggak ada kom di tengah ini bukan. Maksudnya kayak kita nih mau seminggu sekali aja nih, berat-berat Pak Ji. Ya, Masya Allah, seminggu sekali aja jenuh, bosen kan gitu kadang-kadang. Nah itu makanya di dalam kitab yang kecil aja dulu, Jurumiyah, haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allah nazahan fi ghabiril azmani. Nah itu betul kecil dulu, haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allah nazahan fi ghabiril azmani. Artinya haitsuma tastaqim, di mana saja engkau istiqamah, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang istiqamah, najahan, keselamatan. Alhamdulillah. Fi ghabiril azmani, di dalam masa-masa yang sudah terlewati atau masa yang akan datang. Alhamdulillah istiqomahnya mah kita tidak banyak, cuman seminggu 2 kali, tapi continue. Nah istiqomah walaupun hanya seminggu 2 kali, itu akan menjamin keselamatan diri kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngaji seminggu sekali aja udah repot ini, menjaga istiqomahan, karena jaminannya memberikan keselamatan seperti itu. Masya Allah. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Istiqomah kita membaca ratib, istiqomah membaca la ilaha illallah, istiqomah membaca salawat Jibril, istiqomah dengan apapun itu yang sudah kita miliki. Ya,
Karena kalau untuk mengamalkan semua apa yang dibawa oleh Nabi kita tidak bisa. Tapi ada salah satu amaliyah dari baginda Rasul yang kontinu kita amalkan, insya Allah salah satu itu akan menjamin keselamatan menuju Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti baca ratib, seperti baca salawat nariyah kontinu, seperti baca salawat Ibrahimah kontinu. Terus kontinu dengan apa yang sudah kita miliki, aurat-aurat yang sudah kita miliki, dengan wirid-wirid yang sudah kita miliki, insya Allah aurat atau bacaan yang sudah kita miliki itu akan menjamin keselamatan kepada diri kita, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan takut. Insyaallah kalau orang sudah mantap la ilaha illallah. Kalau kita mau sering bisa dulu ya, masyaallah. Biar kenapa dulu. Nah, kalau banyak gelisah ya. Itu keuntungan bagi orang yang istiqomah. Haitsu tastaqim yuqaddir lakallah nazahan fi qadiril azmani innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada orang yang demikian terus didoain oleh malaikat. Alhamdulillah, walaupun cuma baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu malaikat tidak berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan orang yang kontinu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi macet-macetan habis healing, ini macet-macetan. Hampir kagak ngaji tuh. Kebetulan tadi ada ambulan. Alhamdulillah. Kebetulan sih ada ambulan pengawalnya, alhamdulillah. Insyaallah kita setengah 9 udah sampai. Nah, itu hidup menjaga keistiqomahan kita, baca batin, baca zikir, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fal mu'minuna al muttaqun yubasyiruna bi rahmatillah. Orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yubasyiruna, dia akan diberikan kabar bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala bi rahmatillah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana inda khurujihi minad dunya, ketika ia keluar dari dunia menuju alam akhirat, maka orang mukmin muttaqin sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk mencapai level itu susah benar. Ya. Fatakadu arwahum an tatiru min arsadin sawqan ila rabbihim wa hubbi liqa'ih. Maka orang mukmin muttaqin diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh keluar dari badannya, maka arwahnya ini terbang, ingin sekali cepat keluar. Ingin sekali cepat keluar si ruh dari badan kita, ila rabbihim wa hubbi liqa'ih, ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hina tusallimu alaihi al-malaikat, dalam waktu malaikat memberikan keselamatan kepada orang tersebut, wa tubasyiruhum bidukhulil jannah, dan malaikat memberikan kabar bahagia. Bagaimana kata malaikat? Hero, kamu sudah diberikan kabar bahagia, janji Allah, jaminan bagi orang muttaqin. Noh, tempat dulu. Nah, kayak kita mau healing jalan-jalan, pilanya udah disiapin, wanita cantiknya udah disiapin, kira-kira senang apa ya? Woi, luar biasa kayak begitu tuh. Ya, luar biasa. Ini mah yang nyambut malaikat, kata malaikat nih, Pak. No, tempatnya yang ono, perempuannya yang ana, itu buat pulangnya. Kira-kira seneng apa kan? Itu baru di dunia, senangnya udah luar biasa. Ini mah yang memberikannya langsung Allah melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa tubasyiruhum bidukhulil jannah, dan diberikan kabar bahagia oleh Allah dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai kata Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
Kata Allah, alladzina tatawaffahumul malaika, adapun orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala tatawaffahumul malaika at-tayyibin, halnya dia mati dalam keadaan bagus, matinya dalam keadaan bagus, berarti husnul khatimah. Bagaimana malaikat berkata, yaquluna salamun alaikum, salamun alaikum, kata malaikat, kesejahteraan, keselamatan untuk kamu. Udkhulul jannah, silahkan, silahkan, silahkan. Subhanallah. Silahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah engkau kerjakan di dalam dunia. Alhamdulillah. Nih hasil kerja kerasmu selama di dunia, silahkan engkau nikmati, kata malaikat. Alhamdulillah. Nah itu jaminan orang mukmin muttaqin, orang yang istiqamah di dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adanya ridhonya Allah, hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Majlis ilmu untuk menambah pengetahuan kita ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Zikir agar mantap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir doang kagak beres, ngaji doang kagak beres, maka harus seimbang, ada zikir, ada ilmu. Antara ilmu untuk pengetahuan, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Di minggu yang lalu dulu kita menjelaskan tentang perihal orang-orang yang sakit ya. Perihal orang-orang yang sakit, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus baca lagi, baca surat Al-Ikhlas, baca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus disunahkan bagi orang yang menyaksikan, mentalkinkan orang yang sedang sakit dengan kalimat la ilaha illallah, dan dibacakan juga surah Yasin. Dibacakan pula dengan surah Yasin, karena surah Yasin adalah salah satu surat yang menggampangkan, yang memudahkan keluar ruh dari orang yang sedang sekarat. Nah, itu ada orang yang sekarat dibacakan surah Yasin, karena surah Yasin salah satunya mempermudah ketika orang mau wafat, yaitu ruh cepat keluar dari jasad. Alhamdulillah. Kenapa pengen cepat-cepat keluar itu seruh? Karena kasihan kalau seandainya itu ruh kagak keluar dari jasad, karena terus-menerus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ahli saqwa, ahli cilaka, ahli tidak bahagia, siksa neraka terus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut. Fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah alam kubur, itu diperlihatkan kepada orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang bagi al-iktsaru liman yahduruhum min qiraatil Qur'an wa ahaditsir raja wa dzikri ahwalis salihin inda khurujihi minad dunya, maka seharusnya yang bagi al-iktsar, sepantasnya memperbanyak orang yang hadir, liman yahdurhum, orang yang menghadiri orang yang meninggal, dari bacaan Quran, hadis-hadis, cerita-cerita, berharap dengan anugerah fadl Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan perihal-perihal orang-orang soleh inda urujihim, ketika keluarnya orang yang mau wafat minat dunia, dari dunia. Kita cerita, walaupun cerita tapi cerita kebaikan orang-orang soleh. Kenapa? Wa fi ba'dil asyar anna syaitana la'anahullahu aqrabu ma yakunu minal abdi inda wafati khawsan minhu ala ayyaqtinahu walakin innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Kenapa harus demikian? Karena setan laknatullah aqrabu ma yakunu, itu lebih dekat mengganggu hamba ketika menjelang wafat. Naudzubillah min. Itu lebih dekat daripada kita hidup nih. Itu lebih dekat. Agar apa? Agar tauhid kita lepas,
agar ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa itu lepas. Makanya kalau orang sering mentalkinkan la ilaha illallah, tidak akan terganggu dengan gangguan setan ketika kita menjelang wafat. Alhamdulillah. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita mentalkin zikir, tujuannya agar di akhir hayatnya mendapatkan keselamatan, karena innamal a'malu bil khawatim, pastinya sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya, dan matinya seseorang itu tergantung bagaimana kebiasaannya. Begitu. Nah, matinya seseorang tergantung bagaimana kebiasaannya. Nah, kalau kebiasaannya apapun aktivitasnya, tapi hatinya la ilaha illallah, misalkan apa, lagi dagang chicken, Pak. Lagi dagang chicken, Pak. Dagang chicken memang usaha ini syariat, perintah fikih itu mah. Perintah. Tapi walaupun usaha, tidak lepas hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa usaha adalah perintah Allah. Insya Allah orang yang demikian walaupun sambil berdagang itu husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena orang yang sedang sekarat, orang yang mendekati kematian, itu setan lebih dahsyat menggoda orang yang menjelang wafat. Masya Allah. Na'udzubillahi. Tapi innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Innama sultanuhu, pastinya kekuasaan Allah, 'alal ladzina yatawallawnahu, itu akan diberikan kepada orang yang menguasainya, walladzina hum bihi musyrikun, dan kepada orang-orang yang musyrik. Insya Allah orang-orang yang beriman mah tidak akan terganggu oleh rayuan bujukan setan, karena sudah mantap keyakinannya la ilaha illallah. Bagaimana kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Sering dengar tuh. Itu biasanya ketika doa ketika jenazah ya, salat jenazah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Begitu tuh. Yusabbitullah, mudah-mudahan Allah menetapkan kepada orang yang beriman bil sabit, dengan ucapan yang tetap, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Artinya mudah-mudahan Allah menetapkan kepada orang yang beriman dari setiap ucapan yang ia ucapkan selama hidup di dunia. Kalau orang selalu mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, insya Allah wafatnya pun begitu. Nah, ya begitu. Bagaimana kebiasaan? Nah itu, sabbitullahul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin. Tapi Allah akan menyasarkan kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim enggak bakalan bisa menyebut la ilaha illallah. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan sekehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, seperti baca ratibal idrus, membaca sholawat kepada baginda Nabi, membaca manaqib Syabdul Qadir Jailani, mudah-mudahan itu menjadi wasilah ketika kita pulang menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suhulah, dalam keadaan mudah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Amin. Sirril Fatihah. Amin. Karomatil Fatihah. Amin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya abdi wa yarham. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu